Hai, perkenalkan nama saya Marva Gabriela dengan NIM 085. Saya merupakan mahasiswi semester 6 dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Pembuatan video kali ini guna untuk memenuhi tugas ujian dari mata kuliah ergonomika. Jadi, simak videonya ya. Nah, pada video kali ini aku akan bahas mengenai barang-barang yang tidak sesuai dengan prinsip ergonomis. Nah, prinsip ergonomis itu sendiri apa sih? Prinsip ergonomis sendiri merupakan barang-barang sesuai dengan standar kriteria atau memiliki fungsi bagi manusia. Sedangkan barang-barang tidak sesuai dengan prinsip ergonomis merupakan sebaliknya, yaitu barang-barang yang tidak memiliki fungsi atau kriteria yang dapat memberikan fungsi baik atau hal baik untuk manusia. Nah, pada video ini kita bakal bahas mengenai barang-barang yang ada di rumah kita tapi tidak memiliki atau tidak mengikuti prinsip ergonomis. Nah, meskipun di rumah kita nyaman ini, yang sangat benar-benar menjadi rumah ternyaman, ternyata masih ada loh barang-barang yang tidak sesuai dengan prinsip ergonomis. Nah, pada video kali ini aku bakal nunjukin barang-barang apa aja yang di rumah aku yang tidak sesuai atau tidak mengikuti prinsip ergonomis. Jadi, kalian simak videonya dengan baik-baik, oke? Nah, buat barang yang pertama yaitu wastafel yang ada di kamar mandi. Nah, wastafel ini tuh kenapa nggak sesuai dengan prinsip ergonomis? Karena wastafel ini tuh pendek dan juga memiliki medium lingkarannya kecil. Jadi, wastafel ini tuh pendek banget dan ya lingkaran dari sininya tuh kecil banget. Jadi, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip ergonomis. Kenapa? Karena hal itu menyusahkan bagi saya untuk mencuci muka ataupun menggosok gigi, karena saya harus sedikit membungkuk seperti ini, dan juga harus berhati-hati karena saat mencuci muka, air cuci muka itu bisa keluar dari wastafel, sehingga hal tersebut tidak memenuhi prinsip ergonomis. Selain itu, hal ini juga dapat berdampak buruk bagi kedepannya karena satu sisi juga menyusahkan bagian punggung karena bisa menyebabkan nyeri punggung. Saya juga sering menyebabkan nyeri punggung untuk membungkuk di wastafel ini. Selain itu juga licin lantainya karena air yang keluar saat mencuci muka. Seperti itu. Next. Nah, buat barang berikutnya yaitu adalah sofa. Yaitu sebenarnya di bantal sofa ini, karena bantal sofa ini tuh terlalu tebal, dimana jarak untuk duduk, space untuk duduk itu sangat sedikit sekali, sehingga membuat kita tuh terkesan harus berjaga-jaga agar tidak terpleset untuk jatuh ke bawah. Nah, hal ini kurang memenuhi prinsip ergonomis karena dapat membuat kita tidak fokus saat kita misal mengerjakan di sini. Kita lebih fokus dengan menahan dengan kaki untuk tidak terjatuh di bawah sofa. Hal ini juga dapat memperburuk bagi kedepannya karena membuat kita menjadi menahan dengan menggunakan kaki, membuat kita menjadi lebih lelah dan tidak nyaman saat duduk di sofa. Sedangkan sofa sendiri sebenarnya harus menjadi tempat ternyaman untuk kita duduk. Next, yang berikutnya yaitu guci galon. Nah, jadi guci galon di sini tuh tidak memenuhi prinsip ergonomis karena dia memiliki tempat yang tinggi sekali, sehingga saat memindahkan galon saya harus mengangkatnya dan menuangkannya di guci ini, sehingga guci ini tuh karena setinggi ini, jadi saya harus mengangkat galon setinggi ini, dan itu dapat membuat resiko buruk ke depannya karena harus mengangkat galon di tempat yang tinggi dan membuat punggung terasa nyeri. Jadi salah satu barang berikutnya yaitu adalah guci galon yang tidak memenuhi prinsip ergonomis. Nah, yang berikutnya yaitu rak cuci piring yang ada di sini. Kenapa rak cuci piring ini tidak memenuhi standar ergonomis? Karena seperti yang dilihat, tinggi saya seperti segini, rak cuci piringnya segini. Nah, jadi saat saya mencuci piring, saya harus sedikit membungkuk seperti ini dan mencuci piringnya dengan pelan-pelan, berhati-hati karena ini terdekat sekali dan membuat saya susah untuk mencuci piring secara nyaman. Hal ini membuat ketidaknyamanan dan justru membuat punggung saya juga sering nyeri karena saya harus sedikit membungkuk atau merendah seperti ini atau membungkuk seperti ini, condong ke depan.
Jadi rak cuci piring ini juga termasuk barang yang tidak ergonomis. Dan untuk barang yang terakhir yaitu kursi yang ada di sebelah sini. Kenapa? Karena kursi ini tidak memiliki sendenan maupun pijakan tangan di sebelahnya, sehingga kursi ini tidak memenuhi prinsip ergonomis karena dia dapat membuat punggung nyeri saat kita duduk, dan bantalan untuk kursinya juga tidak ada karena ini atas plastik seperti ini, sehingga itu membuat adanya dampak buruk atau resiko jangka panjang. Karena kursi ini dapat membuat kita nyeri punggung dan membuat kita tidak nyaman saat duduk, membuat kita kaku juga, dan rendahnya kursi juga membuat kita menjadi lebih capek dan lelah saat duduk. Nah, tadi kita udah bahas beberapa barang-barang yang tidak mengikuti prinsip ergonomis. Sampai sini apakah kalian udah paham apa itu barang-barang yang tidak sesuai prinsip ergonomis? Oke, jadi memang di rumah kita itu pasti ada barang-barang yang tidak sesuai prinsip ergonomis karena dapat menyebabkan ketidaknyamanan maupun dampak buruk bagi kita ke depannya. Maka dari itu, ternyata prinsip ergonomis itu sangat penting sekali bagi kita untuk menerapkan prinsip-prinsip itu demi aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Maka dari itu ada baiknya juga kalau kita itu memodifikasi atau mengubah tata letak atau barang yang tidak sesuai prinsip ergonomis menjadi ke arah prinsip ergonomis, karena hal tersebut dapat membantu kita untuk menjaga kenyamanan, menjaga kesehatan maupun mengurangi dampak-dampak buruk bagi kedepannya. Oke, baik, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih udah menonton video ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau suara-suara yang sedikit mengganggu di video ini. Jadi, sekian, bye.